for your loli, berkualitas dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian sudah diterima menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Boyolali. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Rina Normasari, biasa dipanggil dengan Bu Rina. Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Boyolali. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi layanan yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Peserta didik kelas 10 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan? Ibu berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada masa pandemik ini Ibu menyarankan agar selalu menjaga kebersihan, mengatur pola hidup sehat, olahraga yang teratur, tidur yang teratur, beribadah, serta berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, pada masa pandemik ini, meskipun kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, Ibu ingin kalian semua tetap semangat dalam belajar. Ibu lanjutkan, untuk materi layanan MPLS yang akan Ibu sampaikan tentang bimbingan dan konseling. Adapun tujuannya agar peserta didik mampu memahami apa itu bimbingan dan konseling. Dan fungsi layanannya yaitu berupa pemahaman. Oke, mari kita lanjutkan ke materi. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kegiatan belajar serta perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Di sini bisa kita lihat pola 17 plus bimbingan konseling. Di antaranya wawasan bimbingan konseling ada 4 tadi yang Ibu sudah sebutkan: bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir. Adapun layanannya bisa dilihat dari layanan orientasi, layanan penempatan, layanan konseling perorangan maupun kelompok tadi, terus layanan konsultasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok. Itu di sini akan juga ada himpunan data, ahli tangan kasus, serta ada instrumentasi data, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Ini bisa kita lihat layanan orientasi. Apa itu layanan orientasi? Layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi berguna bagi seorang klien untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Layanan informasi dapat diberikan secara individu ataupun kelompok. Yang selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Fungsinya untuk membantu siswa dalam memperoleh kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi siswa memerlukan bantuan konselor untuk mengembangkan potensi. Selanjutnya, layanan konseling individu. Layanan konseling individu ini dilakukan untuk membantu siswa atau peserta didik yang memiliki masalah pribadi. Untuk selanjutnya bisa dilihat layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan informasi kepada sekelompok siswa atau peserta didik untuk menyusun rencana dan suatu keputusan
Dalam layanan kelompok ini ada dipimpin oleh pemimpin kelompok. Adapun pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang. Topik pembahasannya pun biasanya diberikan oleh pembimbing atau pemimpin kelompok, atau bisa ditentukan sendiri secara bebas oleh anggota kelompoknya. Untuk idealnya, anggota kelompok yaitu antara 8 sampai 10 orang agar efisien dan efektif. Yang selanjutnya, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu atau masalah peserta didik itu tadi yang menjadi peserta layanan. Dalam konseling kelompok dibahas masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Untuk selanjutnya, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi dilaksanakan oleh konselor atau pembimbing terhadap seorang pelanggan atau konsulti yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah pihak ketiga. Terus, adapun fungsi BK atau bimbingan konseling, yang pertama untuk pemahaman. Maksudnya atau fungsinya untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang selanjutnya, fungsi bimbingan konseling pencegahan, yaitu fungsinya untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Untuk selanjutnya, pengentasan. Fungsinya untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Adapun fungsi selanjutnya yaitu advokasi, yaitu fungsinya membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian. Di sini juga ada tujuan bimbingan konseling. Bimbingan konseling di sekolah bertujuan agar peserta didik dapat yang pertama, memahami dirinya dengan baik. Yang kedua, memahami lingkungan dengan baik. Selanjutnya, mampu mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara bijaksana. Yang selanjutnya, tujuan bimbingan konseling agar peserta didik dapat mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dan untuk selanjutnya, peserta didik dapat membantu mendirikan peserta didik tersebut dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Dan di sini kita bisa lihat adapun tugas-tugas perkembangan siswa atau tugas-tugas perkembangan peserta didik saat kalian menjadi siswa SMA. Yang pertama yang perlu kita capai, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, tugas perkembangannya mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Yang selanjutnya, mampu mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. Terus yang selanjutnya, kalian mampu mengembangkan penguasaan ilmu teknologi dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.
Tugas perkembangan selanjutnya, kalian mampu mencapai kematangan dalam pilihan karir. Yang keenam, mampu mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Yang ketujuh, tugas perkembangannya mampu mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya, tugas-tugas perkembangan siswa mampu mengembangkan komunikasi sosial, intelektual, serta apresiasi seni. Dan yang terakhir, tugas perkembangan mampu mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Nah, ini sebelum Ibu memberikan tugas ke kalian, Ibu ingin atau Ibu berharap semoga dengan materi pengenalan tentang bimbingan konseling tadi, kalian akan ada pemahaman baru tentang bimbingan konseling yang mungkin dulunya kalian takut kalau mau berkunjung ke ruang BK atau ruang bimbingan konseling, atau mungkin takut apabila bertemu dengan guru BK. Ibu berharap maka mulai sekarang kalian harus merubah persepsi itu semua, ketakutan itu tadi, ya. Terus Ibu berharap kalian mau berkonsultasi dengan guru BK. Jangan takut dengan Bapak Ibu guru BK, karena Bapak Ibu guru BK insya Allah akan bersahabat dengan kalian, akan menjaga kerahasiaan apa yang kalian konsultasikan. Terus kita akan membantu kalian atau peserta didik dalam menghadapi masalahnya, supaya peserta didik mampu mengatasi masalah-masalah tersebut yang dihadapi dan mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Serta selain itu, peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Ya, Ibu berpesan kepada kalian, sekarang nggak perlu takut dengan guru BK, bersahabatlah dengan kami. Namun apabila kalian melanggar peraturan, kami juga akan selalu mengingatkan ke kalian. Tuh. Di SMA Negeri 1 Boyolali ini ada 3 guru bimbingan konseling. Yang pertama, beliau Bapak Mariono SPD. Beliau juga mengampu kelas 10, 11, 12. Yang kedua, Ibu sendiri, Bu Rina Nurmasari, juga akan mengampu kelas 10, 11, 12. Dan yang ketiga, Ibu Agustin Voldias, beliau juga mengampu kelas 10 dan 11. Mungkin nanti gini ada tugas dari Ibu, mohon diisi link di bawah ini ya, dari http://google form ini, kalian isi, kalian kerjakan, apa petunjuk apa saja yang ada di situ kalian isi dengan sesuai kondisi kalian masing-masing. Terus mungkin sekian dulu dari Ibu. Semoga pandemik di negara kita segera selesai, sehingga kita bertemu secara langsung dalam layanan bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Boyolali. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.